Shalom, jumpa lagi di channel Berea Ministry. Ya, pada kesempatan hari ini saya belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2025. Ya, hari ini kita sudah masuk di tahun yang baru. Ya, manusia cenderung mau tahu apa sih yang terjadi untuk hari esoknya atau masa depannya. Jadi kalau kita tidak kenal Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang konyol dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu kita tidak tahu apa-apa kalau kita tidak kenal Tuhan. Nah, justru luar biasanya kita bisa tahu bagaimana dalam menghadapi hidup ini. Karena kita sudah mengenal Tuhan kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Ya, hari ini dalam judul meramal hari esok atau masa depan, saya akan bahas dahulu tentang pandangan manusia pada umumnya Pada umumnya itu masih di luar Tuhan masih di luar Tuhan. Pada umumnya bagaimana manusia dalam menghadapi hari esok atau masa depannya. Karena manusia cenderung apa sih hari esok saya, apa sih masa depan saya. Pasti orang pada bilangnya, saya mau jadi orang. Emangnya sekarang apa? Bukan orang. ya mungkin saudara itu cuma istilah aja oke, saya terima. Nah, kita akan awali dahulu dalam Amsal 27 ayat 1 Amsal 27 ayat 1. Saya bacakan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Nah, Tuhan sudah bilang jangan memuji diri karena esok hari. Jangan sok yakin akan hari esok kita. Jangan sok yakin kalau kita tidak kenal Tuhan, kalau kita masih menjadi manusia yang berdosa, yang belum kenal Tuhan, jangan memuji diri karena hari esok, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Sebenarnya apa sih yang dicari manusia Yang dicari manusia itu apa di dunia ini pada umumnya? Nah, kita dengarkan Pengkhotbah 3 ayat 22 ini ditulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 22. Apa sih yang dicari manusia itu? Saya baca. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, jadi kita lihat di sini si pengkhotbah ini bilang, nggak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Jadi manusia itu cuma sibuk urusin pekerjaannya sehari-hari, kehidupannya sehari-harinya Jadi dia bergembira, menikmati untuk pekerjaannya karena memang itu bagiannya. Tapi sesudah dia mati, siapa yang bisa memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, kalau kita masih menjadi manusia seperti pada umumnya, itu manusia yang masih dalam dosa, kita hidup mungkin cuma sekedar kita hidupnya cuma eksis aja di dunia ini. Nah, setelah itu mau kemana? Nggak tahu. Tidak tahu Seperti Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 ditegaskan lagi. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, jadi kita lihat manusia begitu.
menikmati pekerjaan-pekerjaannya saja. Ya, dia berkata ya tentang hari esok, dia punya rencana hari ini atau besok kita berangkat ke kota anu ya. Kalau kita dagang, kita berbisnis sana, kita dapat untung, ya kita keruk kekayaan ya. Cuman itu doang yang dicari manusia. Ya. Setelah itu nggak tahu apa yang terjadi besok. Jadi ditanya, si Yakobus ini bilang, apakah arti hidupmu? Ya, hidupmu sama seperti uap. Ya, kita cari banting tulang kerja sebentar, seperti uap lenyap, ya nggak ada apa-apa lagi. Di dalam Lukas 12, nah ini lebih lagi dijelaskan ya. Lukas 12 ayat 19 sampai 20. Lukas 12 ayat 19 sampai 20. Ini ada orang kaya nih, ada orang kaya, dia sudah menumpuk harta kekayaannya, dia sudah berhasil. Ya. Saya bacakan dalam ayat 19 sampai 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, jadi ada orang kaya ini, dia menyombongkan. Seperti tadi Amsal 27 ayat 1 kan bilang, jangan memuji diri karena esok hari. Nah ini dia, ada orang kaya nih, dia memuji diri untuk esok harinya. Dia merasa sudah menimbun harta, udah banyak ya. Dia kumpulkan semua. Tujuan hidupnya ya udah bersenang-senang lah, enjoy lah, nikmatilah. Ya, semua kan itu yang dicari manusia pada umumnya ya, untuk mengetahui hari esok mau jadi apa besok. Nah ini yang dicari-cari manusia, nggak ada yang lebih dari itu ya. Nah ini manusia pada umumnya mencari hal-hal yang demikian ya. Jadi dikatakan kalau hari ini nyawamu diambil, untuk siapa harta itu? Ya paling-paling ya cuma ditinggalin ke anak cucu sebagai warisan. Ya nanti anak cucu nikmati juga, nanti mereka juga mengalami hal yang sama. Ya semua lama-lama lenyap ya, harta itu bisa lenyap. Ya nggak bisa kita katakan wah itu dia sampai 7 turunan nggak ada habis-habisnya tuh hartanya. Belum tentu ya, belum tentu. Ya jangan kita menyombongkan diri dengan perkataan-perkataan yang demikian. Jadi karena manusia nggak tahu apa-apa ya, jadi cuman bisanya carinya yang ya begitu-begitu saja, yang seperti pengkhotbah tadi katakan ya, nggak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Mereka menikmati aja pekerjaannya, yang dicari adalah soal-soal ya bagaimana mencari uang, bagaimana mencari harta, bagaimana mencari istri, mencari inilah gitu ya kan. Itu aja yang dicari. Jadi manusia itu di dunia ini kita lihat cari-cari orang pintar ya, ada dukun-dukun, paranormal yang bisa mengetahui apa sih besok yang akan terjadi. Ada yang meramalkan dirinya bagaimana nih, ada garis tangannya dibaca ya, macam-macam lah dengan cara-cara paranormal, dukun-dukun yang saudara katakan sebagai orang pintar ya kan. Sebenarnya nggak ada orang pintar, nggak ada orang sakti ya, nggak ada yang bisa meramal kehidupan kita. Karena kenapa? Karena manusia itu sama ya, kan saya sudah bilang ya, Alkitab itu sudah menegaskan manusia itu sudah berdosa semua ya. Nggak ada yang orang-orang yang sakti ya, orang-orang yang pintar bisa mengetahui gitu, tidak ya. Memang kalau belum kenal Tuhan ya, kalau kita belum kenal Tuhan, kita ini sering banyak mewarisi hal-hal yang konyol dalam hidup ini ya. Contohnya nih, dulu saya waktu belum kenal Tuhan ya agama sih ada dulu ya, agama ada, tapi kita belum benar-benar kenal Tuhan yang sebenarnya.
Ya, jadi kita tuh banyak hal-hal yang konyol terjadi. Misalnya contohnya nih, waktu saya masih kecil ya, orang tua mengajarkan atau teman-teman juga banyak yang cerita, lo kalau kencing sembarangan nggak boleh, ini sembarangan aja begitu, kamu mesti ada sebutan-sebutannya, bilang numpang-numpang anak babi mau ngencing. Waduh, iya kan, hal-hal yang konyol. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, apa hubungannya babi apa setan? Ya kan. Nah, justru kalau kita kenal firman Tuhan, kita tahu ya, jangan orang bilang, oh setan itu takut sama babi. Ya, siapa yang bilang ya setan kagak takut sama babi? Nah, itu dia buktinya tuh di Alkitab ya kan. Pada waktu Tuhan Yesus mengusir seorang yang kerasukan setan, ya kan. Lalu setan itu apa akhirnya? Dia masuk ke babi-babi, ya. Akhirnya babi-babi itu ngapain? Terjun ke jurang. Berapa ekor yang mati? 2000 ekor babi. Tuh. Mana takut setan sama babi? Justru babinya yang dibunuh sama setan itu, ya kan? Nah, jadi kita, karena kita nggak kenal Tuhan ya, jadi kita nggak tahu hari esok. Lalu kita coba meramal, bertanya kepada orang. Kalau saudara tanya orang pintar, Pak, kalau bapak mati terus kemana? Ya sama. Kalau orang pintar itu juga bilang, ya gue juga kagak tahu. Ini kan kerjaan gue doang, gue nikmatin kerjaan aja ini. Kerjaan ngeramal-ngeramal lah, kerjaan ini supaya dapat uang. Saya mah menikmati aja kerjaan. Nah, itu seperti yang khotbah katakan, ya kan. Nah, jadi kita ini jadi hidup di dalam ketakutan, ya, dalam ketakutan. Setiap tahun berganti ya, selalu kita hidup dalam ketakutan karena kita nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu apa-apa, masa depan kita gelap buat kita ya. Seperti kita contohnya lagi nih, angka 13 lah, angka 4 lah, itu angka-angka yang sial, keramat yang harus dihindari ya. Makanya banyak bangunan-bangunan yang kagak ada lantai 13, nggak ada lantai yang ada nomor 4 ya, yang pokoknya unsur-unsur nomor 4 itu nggak ada. Lalu saudara juga inilah harus lihat sionya lah, harus lihat hong shui-nya lah ya, ramalan-ramalan bintang gimana ya. Apalagi nggak usah jauh-jauh soal kuburan. Ya, kuburan aja kita takut ya, orang yang sudah mati. Wah, kita harus hormati ya, kita harus, ya, kita namanya orang tua kita udah mati misalnya, kita benar-benar kasih penghormatan ya. Setiap tahun kita harus kunjungi, atau mungkin setiap bulan harus kunjungi, harus dirawat. Kita jadi hidup dalam ketakutan ya, dalam ketakutan semua itu. Jadi kalau kita tidak datang, nanti kita kualat, nanti kita kena kutuk. Nah, itu segala hal-hal itu yang dipercaya manusia akhirnya ya, hal-hal yang konyol ya. Tapi kalau kita belajar Alkitab, hal-hal itu tuh hal-hal yang sia-sia, nggak ada artinya ya. Itu kekonyolan kita. Makanya kenapa kita hidupnya malah makin tidak tenang ya, karena kita diancam-ancam sama yang begini-beginian dalam hidup kita. Jadi kita hidup dalam ketakutan, ancaman-ancaman yang mistik ya, yang bersifat-sifat klinik gitu ya. Itu yang membuat kita jadi takut ya. Makanya saudara harus benar-benar nonton video saya yang pertama ya, tentang mengenal Allah itu ya, Allah yang Esa itu. Kalau saudara kenal benar-benar dari awal ini, dari basicnya dulu ya, maka iman saudara akan luar biasa ya. Saudara akan hidup di dalam keberanian. Saudara tidak takut-takut lagi dalam menjalani hidup ini, karena saudara sudah kenal Allah yang benar. Makanya tonton ya sampai habis ya, dan itu menjadi dasar, jadi landasan buat kehidupan saudara ke depannya ya. Jadi jangan saudara cuma skip saja ya, saudara abaikan. Itu penting sekali ya, penting sekali saudara pelajari ya. Nah, saya mau katakan ya, setan itu nggak maha tahu ya. Setan itu nggak maha mendengar, nggak maha melihat ya,
nggak maha kuasa ya. Kebanyakan kita ini memandang setan itu sebagai yang lebih hebat ya. Jadi kita jadi takut. Ada bahkan orang Kristen saja, saya kalau berdoa nggak mau kenceng-kenceng takut didengar setan, ntar doa saya diambil, didengar, nanti dihalang-halangi. Ya, itu hal-hal yang konyol ya. Setan itu nggak maha tahu, nggak maha mendengar ya. Jadi bodoh lah kalau kita mau cari tahu tentang nasib kita lah apa, terus kita tanya pada kuasa-kuasa kegelapan. Itu hal-hal yang bodoh ya, karena setan itu nggak maha tahu. Saya buktikan di dalam firman Tuhan. Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ya, apa yang kita bisa pelajari? Kita baca dalam Daniel 2 ya, dalam Daniel 2 ayat mulai ayat 2 ya sampai 12. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Mereka menjawab pula, ayat 7 ya, langsung lompat saja dulu. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun, kita lompat lagi di ayat 10 ya, supaya jangan terlalu lama. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Lihat, Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang menguasai dunia saat itu. Raja Babel ini, Nebukadnezar ini, dia bermimpi. Ya, suatu malam dia bermimpi. Begitu dia bangun, dia lupa mimpinya. Lupa. Dia mimpi apa tuh? Nggak ada. Dia nggak inget ya. Lalu dipanggil itu para orang-orang pinternya, orang-orang saktinya di kerajaan ya, orang-orang yang ahli-ahli jampe, paranormal, dukun, itu ya, semua orang-orang dipanggil. Raja bilang, saya bermimpi nih, coba kamu beritahu mimpinya. Aku mimpi apa? Dan artikan mimpi itu. Wah, para dukun-dukun ini, paranormal ini, ahli-ahli jampe ini, orang-orang yang dibilang orang-orang pinter, mereka bilang mana bisa, nggak ada seorang pun yang bisa tahu ya. Raja bermimpi, dia lupa mimpinya, lalu kita disuruh mengungkapkan mimpinya, boro-boro mengartikannya ya. Mimpinya aja tidak diceritakan oleh raja ya, karena lupa. Nah, boro-boro mereka tahu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan orang-orang yang dibilang orang-orang pintar, paranormal, dukun-dukun. Kan mereka ini kerjanya ini kan lewat kuasa kegelapan semua ya. Jadi mereka itu biasanya orang, dia tahu nih, ini ada orang sakti nih, ada orang pintar nih ya kan. Nah, itu mereka itu bekerja dengan kuasa kegelapan ya, karena mereka mencari tahu. Maka ada yang bertapa ya, ada yang berpuasa. Ini dia mau tahu hal-hal yang demikian yang manusia nggak bisa lihat. Nah, mereka itu jadi masuk ke alam setan ya, ketemunya setan ya, ketemu setan. Kalau kita nggak ngerti ya, begitu manusia mencari sesuatu yang gaib ya, yang gaib-gaib yang dicari itu untuk memberitahu apa sih yang terjadi di dunia ini. Nah, itu dia.
Nah, sekarang raja bermimpi. Nah, mereka buktinya nggak ada yang bisa tahu. Nah, ini membuktikan setan itu nggak maha tahu, ya. Jadi jangan saudara, wah mau meramal ini supaya tahu nasib saya ini bagaimana, ya. Kalaupun itu terjadi, ya, umpama nih saudara bertanya, wah hebat tuh, si Mbah ini hebat, saya diramalkan begini, benar terjadi, ya. Setan itu licik, ya. Dia bisa waktu itu pada saat itu ya kebetulan sekali, ya. Jadi terjadi hal-hal yang saudara menjadi percaya. Nah, itu kan yang dimauin setan begitu. Kita itu makin percaya sama kuasa kegelapan. Nah, jadi kalau kita makin percaya, nah itu kita terima sebagai suatu kebenaran jadinya. Nah, itu kerja setan demikian, ya. Supaya kita makin percaya kepada kuasa kegelapan ini. Jangan sampai orang percaya kepada Tuhan. Mereka itu dengan liciknya menipu manusia, ya. Jadi kan memang setan itu disebut di dalam firman Tuhan itu memang penipu, ya, pendusta, ya, penipu. Jadi dia bisa nipu manusia itu, ya, manusia ditipu. Nah, jadi kalau kita menerima sesuatu yang kita tanyakan dari setan dan kita menerimanya, oke, terjadi, ya. Jadi saudara percaya. Tapi suatu hari nanti setan akan memasukkan bon tagihan kepada saudara. Bayar. Nah, ini, ya, bayar, saudara bayar, disuruh bayar tagihannya, ya. Tagihannya berupa apa? Ya, bisa hidup saudara menderita, bisa saudara mengalami hal-hal yang tidak saudara inginkan, bisa saudara mengalami kematian, ya, kematian yang tidak terduga, kematian yang belum waktunya. Itu terjadi hal-hal yang demikian. Karena kenapa? Ada tumbal yang harus saudara bayar. Nah, setan itu bekerja demikian. Karena itu jangan kita mengadakan perjanjian-perjanjian dengan setan, ya. Apalagi setan itu tidak mau tahu, ya. Jadi jangan saudara takut, ya. Jadi jangan saudara tuh image-nya tuh, wah setan itu hebat tuh. Makanya saudara tuh supaya bagaimana nih, supaya bisa doa dijawab nih. Ntar kayak orang Kristen tuh banyak kan, wah kita doanya mesti di gereja supaya setan takut, ya. Karena di gereja ada salib besar, ya. Setan nggak takut sama salib, ya. Setan juga nggak takut sama Alkitab, nggak ditakutin, ya. Semuanya itu nggak ditakutin sama setan. Itu kan cuma versi Hollywood saja, ya kan. Dulu waktu saya masih kecil nonton film-film horor, ya, itu kalau lagi pengusiran setan, ya, pakai salib, ya, pakai kitab, ya. Dulu mempan dulu, ya, film-film yang saya tonton dulu. Tapi kalau yang sekarang ini susah, ya, biar pakai salib, biar pakai kitab, susah sekarang ngusir setannya. Ya, itu versi Hollywood saja, ya. Jadi bukan demikian, ya, yang dimaksudkan Alkitab, ya. Cara-cara pengusiran setan demikian dengan salib atau dengan Alkitab, ya. Setan tidak takut, ya. Ada lagi yang kita mesti ke bukit doa, makanya banyak dibangun bukit-bukit doa supaya saudara bisa lebih kusuk, ya, supaya saudara bisa menerima jawaban dengan pasti, ya. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang membuat kita hidup di dalam ketidakpercayaan jadinya, ya. Karena kita menganggap setan itu lebih hebat, padahal Allah yang di sorga yang lebih hebat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mendengar. Nah, kenapa kita tidak mengandalkan Dia, ya? Jadi jangan saudara tuh apa-apa tuh kita keramatkan, ya. Kalau segala sesuatu kita keramatkan, setan senang, dia datang, ya, dia datang karena sesuatu yang dikeramatkan, ya. Jangan kita keramatkan apa-apa, ya, benda-benda, tempat-tempat, apapun jangan kita keramatkan, ya. Itu kesempatan iblis masuk,
ya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jangan beri kesempatan pada iblis. Nah itu tadi pandangan manusia tentang masa depan, ya. Pada umumnya manusia yang sudah mati dalam dosa, pada umumnya begitu, ya, mengalami ketakutan, ingin tahu hari esok. Nah sekarang kita masuk dari pandangan kita sebagai manusia yang sudah kenal Tuhan, yang sudah dilahirkan kembali, ya istilahnya. Jadi mana kita sudah terima Tuhan, ya, kita sudah kenal siapa Tuhan yang sebenarnya, itu di dalam Yesus Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan kita. Nah kita nggak perlu tahu ramalan-ramalan, ya, karena kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, orang-orang percaya, memang kita nggak tahu hari esok itu terjadi apa. Memang kita nggak tahu. Besok kita mati, kita nggak tahu, ya. Besok kita miskin, kita nggak tahu, ya. Cuma itu aja, ya. Cuma itu aja yang kita nggak tahu. Tapi ada hal yang sebagai anak-anak Tuhan ini kita sudah diberitahu oleh Tuhan tentang hari esok atau masa depan kita. Nah, apa sih yang diberitahu Tuhan? Kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, beda, ya. Kita sudah diberitahu oleh Tuhan, ya. Kita sudah diberitahu Tuhan. Disambung lagi Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita paham sekali ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah inilah masa depan kita yang penuh harapan, ya. Rancangan yang dikatakan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Itu yang membawa damai sejahtera buat kita. Jadi bersyukur, ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sudah diberitahu, ya, sudah diberitahu. Makanya ditegaskan lagi dalam Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan sudah disediakan tempat, ya, di sorga, ya. Sebab Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, artinya di sorga banyak tempat tinggal. Aku pergi, ya, ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi perjalanan kita di dunia ini tujuannya apa? Sorga, ya. Tujuan kita ke sorga. Jadi ingat, perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan menuju sorga. Nah, kita sudah diberitahu. Tuh, sudah diberitahu. Nggak perlu ramal-ramal lagi tentang kehidupan kita. Kalau kita sudah cari sorga, nggak perlu kita, oh besok saya bagaimana nasib saya nih. Tuhan akan menyediakan semuanya. Tuhan yang memperhatikan. Sorga saja bisa diberikan kepada saudara, apatah lagi perkara-perkara yang demikian, ya. Perkara-perkara jasmani itu nggak perlu kita nomor satukan. Yang perlu kita nomor satukan adalah perjalanan kita menuju sorga. Nah kalau kita memandang hidup kita, perjalanan kita menuju sorga, maka enak hidup kita, ya, nggak usah takut lagi. Nah apalagi yang diberitahu Tuhan selain kita punya sorga? Saya beritahu, ya, kita ini sedang menyaksikan penggenapan nubuatan Tuhan. Jadi kalau kita pandang masa depan, ya, masa depan yang kita jalani ini itu bukan masa depan yang makin menyenangkan.
Sebab kenapa? Karena firman Tuhan sudah katakan, masa depan itu akan ada masa kesusahan besar, Great Tribulation. Nah, di zaman dimana antikris memerintah. Nah, ini sudah dikatakan dalam Alkitab. Jadi jangan saudara tuh dalam hidup ini mengharapkan masa depan besok ini dunia ini akan lebih baik. No, ya. Semua itu nanti akan kita hadapi, yaitu masa kesusahan besar. Ini. Jadi kita sudah diberitahu lebih dahulu ya akan ada masa kesusahan besar. Makanya walaupun ada masa kesusahan besar, tapi kita ingat perjalanan kita menuju sorga. Jadi saudara harus pikirkan hal-hal yang demikian, ya. Jadi jangan saudara mikirnya cuma bisanya tuh, wah masa depan kita nih mesti begini, mesti bagus ini, mesti ini, ya. Kita jalani ya, kita jalani masa depan kita menuju sorga. Mau terjadi apa di dunia, pokoknya saya menuju ke sorga. Nah, kan enak tuh kalau kita udah tahu begini, ya kan? Nggak perlu kita cari-cari ramalan-ramalan ya. Nah sekarang, kalau saudara sudah mengetahui hal demikian ya, firman Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang menyedihkan, duka cita dalam hidup saudara ya, satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara, ingat perjalanan saudara itu sedang menuju surga. Jadi jangan kalau lagi dalam menderita, menghadapi cobaan, saudara bisanya putus asa. Aduh, nggak kuat deh, matilah. Ya, kita ambil tindakan-tindakan, ada yang bunuh diri segala ya untuk menghindari kemelut dalam hidup ini. Itu salah besar ya dalam menyikapinya ya. Kalau saudara tahu kita memang menuju sorga, jangan buru-buru pergi ke sorga. Nikmati dulu hidup di dalam dunia ini ya, nikmati. Itu kan kita sedang berjalan menuju sorga, tapi saudara menikmati hidup dalam dunia ini, menikmati di dalam kemenangan. Jadi jangan buru-buru saudara mau mati, wah kan saya enak nih kalau mati udah masuk sorga ya, tapi jangan buru-buru ya. Bapau masih enak ya, bakso masih enak, somai masih enak, nikmati ya. Jadi jalani hidup ini ya santai saja, pokoknya kita berjalan menuju surga. Kalaupun ada kesusahan-kesusahan ya anggap itu hal-hal yang sepele ya, jangan itu yang dibesar-besarkan ya, jangan dibesar-besarkan. Pokoknya kita ingat. Nah makanya bagaimana sih sebagai orang percaya dalam menyikapi hidup ini, kalau kita sudah tahu nih tentang masa depan kita, tentang hari esok kita, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Nah ini kita baca dalam 1 Samuel 7 ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenhezer. Ya, kalau dalam bahasa Israelnya Eben Haezer. Ya. Tapi kita sering menyebutnya Ebenhezer, yang nggak apa-apa ya. Itu cuma lafal aja. Ebenhezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam terjemahan Alkitab versi New International Version lebih jelas dikatakan, thus far the Lord has helped us. Sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kita. Pegang ayat ini dalam menghadapi hari-hari saudara. Pegang ayat ini. Ebenhezer, thus far the Lord has helped us. Sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kita. Sampai sejauh ini Tuhan telah menolong saya. Nah kalau kita katakan Ebenhezer ini bisa merujuk ke masa lalu ya. Ke masa lalu, kita tunjuk masa lalu. Masa lalu saudara, ya pasti saudara pernah mengalami masa lalu saudara. Ada duka, ada suka. Ya saudara
mungkin pernah kaya, saudara mungkin pernah miskin di masa lalu ya. Mungkin saudara pernah sakit di masa lalu, pernah sehat di masa lalu, ya, pernah enak dalam hidup di masa lalu, pernah nggak enak, ya, pernah ketipu, ya, macam-macam lah ya. Tapi begitu saudara sekarang, ya, sekarang saudara berdiri di tahun 2025, ya, sekarang ini, saudara katakan, Ebenezer, sampai sejauh ini Allah telah menolongku. Nah, buktinya kan saudara kan belum mati. Jadi saudara bisa katakan, Ebenezer, sampai sejauh ini Tuhan telah menolongku. Nah, Ebenezer ini juga merujuk ke masa depan. Nah, masa depan kita juga akan terjadi hal-hal yang demikian sama. Di masa depan kita bisa ada duka. Di masa depan kita bisa ada sukacita. Di masa depan kita bisa sakit. Di masa depan kita bisa sehat. Di masa depan kita bisa menderita. Di masa depan kita bisa hidup enak ya. Di masa depan kita bisa mengalami gejolak. Di masa depan kita bisa bersukacita, bersorak-sorai, ya kita tidak tahu ya. Tapi di titik manapun saudara ada di situ, ya. Apakah saudara sakit, pada saat sakit, ya, saudara katakan, Ebenezer, sampai sejauh ini Tuhan telah menolongku. Ya, katakan demikian. Ya, saudara sakit katakan, Ebenezer, sampai sejauh ini Tuhan telah menolongku. Ya, saudara pasti akan ditolong Tuhan, ya. Makanya saudara terus renungkan firman Tuhan supaya saudara jadi kuat. Ya, katakan Ebenezer. Ya, sampai sejauh ini Tuhan telah menolongku. Saudara di dalam kekayaan di masa depan saudara, katakan pada saat saudara dimanapun berada, Ebenezer, sampai sejauh ini Tuhan telah menolongku. Nah, apakah setelah saudara mati saudara tidak bisa mengatakan ini lagi? Tetap saudara katakan, sebab pada waktu saat saudara memejamkan mata di dunia ini, saudara melek mata, saudara ada di sorga, saudara berkata, Ebenezer, sampai sejauh ini Tuhan telah menolongku, aku sudah ada di sorga. Nah, kalau di sorga sudah tidak ada suka duka lagi yang antagonis begitu ya. Selalu adanya sukacita. Tidak ada lagi air mata ya. Yang ada adalah kesukacitaan yang besar yang kita alami. Biarlah kita di dalam menyikapi tahun baru 2025 ini, selalu di mulut saudara itu ada perkataan Ebenezer, sampai sejauh ini Tuhan telah menolongku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.